Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas di sini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu thrifting, dan masih bersama dengan Mbak Anes di sini. Nah, Mbak Anes, kita lanjutin lagi nih cerita-ceritanya. Jadi lumayan ya. Betul. Tadi kan nanyain cerita lucu. Iya betul, ternyata lucu banget. Ada-ada aja. Nanti takutnya mamanya nonton, jadi ketahuan gara-gara. Semoga enggak lah ya. Namanya dirahasiakan. Maaf banget ya Bu. Tapi itu lucu. Nah, Mbak Anes, kalau selama ini kan udah buka selama 3 tahunan, buka setiap hari, Mbak? Iya. Nggak buka setiap hari, Senin libur. Nah, Senin libur. Tapi pernah nggak sih ada kayak jenuh gitu loh, bosen ngeliat barang-barang, lihat pakaian lagi, Pernah. Terus gimana waktu itu? Aku 2 bulan kabur kemarin keluar kota. Tapi tetap sih kaburnya juga tetap cari barang. Cuman memang nggak lihat yang di toko. Gitu. Oh, jadi toko tutup? Toko tutup, tapi kalau misalnya adik aku lagi gabut dia buka. Oh gitu. Jadi kayak ya udah ngalir aja lah waktu itu gitu ya. Betul, karena memang kemarin aku bilang sama followersku kan, aku mau libur dulu ya, aku cari barang buat kalian. Padahal healing sih sebenarnya. Cari barangnya tetap, cuman memang Bukan itu tujuan utamanya. iya betul. Tapi memang jadi aku ke pusatnya lah ya. Kalau di ini aku ke Jakarta Bandung, ada di Pasar Senen sama Pasar Gede Bage. Itu bener-bener pure aku sebulan libur. Sebulan libur tapi aku just tipin barang. Oh, bisnis tetap jalan berarti ya. Yang aku just tipin tuh juga kayak kalau di Bengkulu kan masih kurang itu thrift yang topi ya, yang topi Oh iya, itu masih kurang topi, kan. ha. Jadi kalau di Pasar Senen tuh banyak banget topi-topinya. Jadi kayak kayaknya ini oke deh fotoin. Itu tetap berjalan itu bisnis. Jadi tapi kan paling enggak aku nggak lihat yang stok di toko mulu gitu. Setidaknya udah kabur sebentar gitu ya. Betul. 2 bulan nggak sebentar sih. Terus balik lagi, buka lagi gitu ya, buka Mbak ya. lagi gitu. Itu udah sering seperti itu, Mbak? Nggak terlalu sering. Nggak Kalau terlalu yang sering. lama memang yang kemarin itu. Oke. Nah, apa sih Mbak kendala-kendala di bisnis thrifting ini? Kalau sekarang itu yang tadi aku bilang karena habis isu pemerintah tadi, Iya. kayak kendalanya memang di harga bal. Terus juga kadang-kadang ada nih saat dimana kayak bal itu dihentiin dulu kayak gitu, jadi kayak susah dapat barang kayak gitu. Terus rebutan. Kalau sekarang kendalanya tuh rebutan banget sama. Jadi siapa cepat siapa itu dapat. Betul, karena kan memang sekarang udah sangat menjamur ya, dimanapun itu. Kayak tadi malam aja aku lihat di TikTok scroll itu kayak banyak banget ya yang jual gitu kan. Ya, banyak banget live itu ya sekarang. Betul, jadi cuman kan memang tergantung gimana kita bisa konsisten sama bisnis itu gitu. Nah, kalau memang mau sekedar terjun dong ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kan kalau kita nggak konsisten kan nggak bisa balik modal gitu. Betul. Dan karena memang nggak murah juga harga balnya itu sekarang ya Mbak ya. Iya, harga balnya sih lumayan sekarang. Cuman memang ya tergantung gimana cara kita buat mikirin ini harganya berapa gitu. Karena memang di semua items itu kita nggak bisa jual sama rata, nggak bisa. Nggak bisa disamaratakan, disamaratakan karena memang berbeda-beda ya. Iya betul. Nah, apa nih Mbak cerita suka? Kalau tadi kan cerita unik nih, cerita lucu. Kalau cerita suka dukanya di bisnis thrifting ini apa? Tapi dari duka dulu. Duka duka dulu. Kalau dukanya Yeah. Agak deep ini sesi deep ya pemirsa. ya kalau dukanya itu aku pas lagi di atas banget nih, aku kena kemalingan. Oh, sempet Mbak. Sempet. Oh, itu gimana waktu itu? nggak ngerti ya, kayak oke. Kayak aku bilang sama teman-teman, sama orang tua, kayak mungkin aku kurang sedekah kali ya. Bilang Mungkin ya, diartikan dengan positif ya. Aku juga lucu sih sebenarnya pas kemalingan itu, karena yang diambil salah satu yang diambil itu buku pemasukan dan pengeluaran baju aku. Aku nggak ngerti dia ngambil itu untuk apa.
Oh mungkin dikiranya ada uang di dalam situ. Nggak masuk akal juga sih. Atau mau contek usaha kali ya? Bisa jadi kan dia ambil uang, diambilin, cuma kayak kenapa bukunya juga diambil gitu. Untuk apa? Itu sih aku sempet di fase itu, terus kayak oke, gimana ya, aku harus mikirin gimana aku ngumpulin modal lagi buat itu. Oh, oke. Berarti waktu itu toko kebobolan? Bukan di toko kan, aku ada kos-kosan Oh dulu. masih di kosan itu? Pas masih bukan pas masih di kos-kosan, aku udah sewa ruko, cuman memang beberapa barang aku ada di toko, di kos-kosan kosan. kayak gitu. Nah kemalingannya itu di kos-kosan, aku nggak ngerti kenapa dia ambil buku. Iya sih, kenapa buku ya? Yang lain sih diambil juga, memang tetap rugi, cuman yang aku nggak habis pikir bukunya kenapa diambil gitu. Kayak memang mungkin kayak oke, dia mau buka usaha juga kali ya. Iya. Nggak apa-apa juga sih. Bener-bener ya, berarti kelihatan itu. Betul, cuman kalau untungnya nih teman-teman pada suportif semua, terus juga keluarga juga, jadi kayak alhamdulillah nggak begitu terpuruk. Memang rugi banget kalau dibilang. Banyak rugi mbak? Ya lumayan lah. Oke, baik. Terus kan gimana aku buat survive di sana, buat bisa tetap konsisten dan ngelanjutin usaha itu, ya gitu. Harus Jadinya baik. Itu salah satu dukanya ini. Kalau sukanya tuh tadi kita bisa healing sambil jalan-jalan. baik. Cari barang itu kan kayak oke, kalau di Bandung kan gede banget tuh pasarnya, Ya, di Jakarta juga, jadi kita bisa sekalian keluar jalan-jalan, sekalian cari barangnya, terus juga sukanya itu ketemu banyak orang. Oh oke, emang Betul. anaknya extrovert aja ya. Dan kan itu ganti-ganti mulu Betul. kan orangnya, jadi kayak ini, jadi kayak aku tuh sempet di fase yang customer aku tuh udah jadi teman gitu. Jadi kalau misalnya kayak baik. kemarin aku ke Jogja nih, Aha. terus ada customer aku yang sekarang udah kuliah di Jogja kayak gitu kan, ya mbak di Jogja ya, ketemu yuk, aku jemput ntar di ini. Oh Jadi udah sampai kayak gitu. udah sampai di fase itu kayak gitu. Terus juga banyak ketemu orang-orang, dan yang buat aku suka lagi tuh nggak cuman orang-orang kelas menengah ke bawah yang suka thrifting, aku juga banyak nemu kalangan menengah ke atas, kayak customer aku tuh banyak dokter, banyak polisi, kayak gitu kan. Jadi kayak ngobrol sama mereka tuh macem-macem aja gitu. Jadi kayak nambah wawasan baru, Nambah gitu ya, relasi betul. Karena ya sih thrifting tuh banyak, nggak berbagai kalangan yang minat, nggak betul. cuma anak sekolah, tapi juga profesi-profesi yang itu juga tetap banyak ya mbak ya. Banyak banget yang suka. Berarti banyak nih cerita suka dan juga duka kayaknya. Tapi yang terpenting kan adalah manage waktu nih. Iya betul. Gimana tuh caranya mbak manage waktu? Manage waktu, kalau di thrifting sih ya, biasanya memang aku aktif di sosial media itu malam. Oh gitu. Pas Jadi- orang udah istirahat gitu ya. Iya betul, karena kan memang jam posting di sosmed tuh juga pas jam-jam istirahat. Jam Kalau malam, nggak jam betul. 2 siang ya paling jam 7 malam. Jam 7 gitu. malam. Karena itu jam-jam orang lihat HP semua gitu kan ya. Terus jadi kalau misalnya pagi ke sore itu aku masih bisa ngelakuin hal-hal lain, kayak tadi misalnya aku masih sempet ngambil job site aku sebagai Public speaker. iya betul, atau misalnya aku ada kayak kerjaan juga kan, jadi masih bisa aku lakuin itu di pagi ke sore gitu. Kalau malam udah aku fokusnya ke bisnis gitu. Tapi itu ada kayak semacam strukturin nggak? Atau ya udah ngalir aja, udah tahu ini harus ngapain? Aku catat sih, aku ada Tetep notes, ya? tetap aku catat, karena kalau nggak aku lupa. Oh gitu. Jadi terstruktur setiap harinya mau ngapain gitu Iya, ya? jadi aku checklist sih paling. Ah gitu. Jadi ada yang ketinggalan, oke ini belum. Kalau bisa aku lakuin besoknya masuk ke schedule besok. Kalau belum juga ya udah, paling nggak, karena kan gimana ya, menurut aku sekarang udah nggak ada waktu lagi untuk buat buang-buang waktu nggak jelas gitu, karena memang ya gitulah. Ya gitulah. Tapi nongkrong masih mbak? masih Nongkrong masih.
tetap tapi ya sambil Tetap jualan. ya. Oh, nongkrongnya ada tujuan ini. Iya. Oh, baiklah, ada niat-niatnya. Jadi kalau ngeliat Banes nongkrong itu cek isi tasnya apa. Begitu kan? Betul. Tapi nggak kewalahan menjalankan dua bisnis sekaligus dan juga ada kegiatan lain. Sekarang public speaking menjadi job site ya, bukan yang utama lagi ya. Karena kayak gimana ya, udah lama juga terjun di dunia itu, Oke. kayak mau cari hal-hal baru kayak gitu kan. Mencari surprise baru. Nggak taunya nyemplung beneran. Oh, ternyata nyaman. Di awalnya coba-coba begitu ya, Mbak ya. betul. Tapi kalau yang harus dipahami dari untuk membuka bisnis ini menjadi entrepreneur ini adalah bagaimana itu manage waktu itu ya, Mbak ya. Ya, Balik-balik waktu lagi. sama konsisten sih. Konsisten, dua itu kuncinya, Mbak ya. Jadi walaupun seperti apa itu tetap harus dua itu agar bertahan. Iya, kalau misalnya kita nggak konsisten, itu kayak misalnya 1 minggu kita jualan, sebulannya kita hilang. Udah hilang juga customer kayak gitu ya. Betul. Karena misalnya kalau kita nggak aktif satu minggu aja kita nggak Aha. aktif, followers kita pasti berkurang. Oh iya ya. betul. Ya, jadi itu dia pemirsa tips dari Mbak Anes. Jangan lupa dicatat juga waktunya, Mbak ya, biar tetap terstruktur. Nah, yang mau Betul. buka usaha boleh deh share-share ke Mbak Anes langsung. Mbak Anes, terima kasih banyak ya Iya, sama-sama. karena hari ini sudah mau hadir di sini, meluangkan waktunya di di tengah-tengah kesibukannya ya. Semoga lancar selalu, Mbak. Iya, terima kasih udah diundang juga. Sama-sama. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utar Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.